Sejarah Dinasti Umayyah. Di pertengahan abad ke-7 Masehi. Setelah wafatnya Khalifah Ali bin Abi Thalib, dunia Islam memasuki babak baru dalam sejarahnya. Dari kota Damaskus di Suriah, muncul sebuah kekuatan baru, Bani Umayyah. Dipimpin oleh Muawiyah bin Abi Sufyan, seorang pemimpin yang cerdas, sabar, dan berwawasan luas, berdirilah dinasti Umayyah. Inilah kerajaan Islam pertama yang memerintah secara turun-temurun, dan mengubah wajah Islam dari kekhalifahan menjadi kekaisaran dunia. Damaskus, kota tua yang megah di tepi sungai Barada, kini menjadi jantung pemerintahan Islam. Di tangan Muawiyah, kota ini tumbuh menjadi pusat politik, militer, dan perdagangan. Ia menyusun sistem administrasi modern pada zamannya, dengan dewan penasihat, tentara yang disiplin, dan jaringan komunikasi antar wilayah yang luas. Dari sinilah roda kekuasaan Umayyah mulai berputar cepat. Di bawah khalifah-khalifah berikutnya, seperti Abdul Malik bin Marwan dan Al-Walid bin Abdul Malik, dinasti Umayyah mencapai puncak kejayaannya. Pasukan mereka menembus timur hingga ke India, dan menyeberangi barat hingga Spanyol. Dunia Islam kini membentang dari Samudra Atlantik hingga perbatasan Cina. Lebih luas dari Kekaisaran Romawi pada masa jayanya. Sebuah capaian yang tak tertandingi dalam sejarah awal Islam. Kekuasaan yang luas itu melahirkan kemegahan budaya. Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik membangun Masjid Agung Damaskus, karya seni arsitektur yang memadukan gaya Bizantium dengan keindahan Islam. Jalan, jembatan, dan rumah sakit dibangun di berbagai wilayah. Dinasti Umayyah bukan hanya menaklukkan wilayah, tapi juga membangun peradaban yang memancarkan cahaya ke dunia. Di balik kejayaan itu, pemerintahan Umayyah berdiri di atas sistem birokrasi yang kuat. Bahasa Arab dijadikan bahasa resmi negara, menjadikan seluruh wilayah Islam bersatu dalam komunikasi dan budaya. Sistem pajak, keuangan, dan administrasi diatur dengan rapi, menciptakan stabilitas yang luar biasa bagi kerajaan yang begitu luas. Namun, di balik keemasan itu, bara ketegangan mulai menyala. Sebagian umat Islam merasa terpinggirkan oleh kebijakan yang lebih memihak bangsa Arab. Kaum Syiah menuntut keadilan atas hak kepemimpinan keluarga Nabi, sementara kelompok non-Arab, Mawali, menolak diskriminasi sosial. Pemberontakan demi pemberontakan meletus di berbagai wilayah. Tanda bahwa fondasi Umayyah mulai rapuh. Tahun 750 Masehi. Sejarah berbalik arah. Dari Khurasan, muncul kekuatan baru, Bani Abbasiyah. Dalam pertempuran besar di Sungai Zab, pasukan Umayyah dikalahkan. Damaskus jatuh, dan kekuasaan beralih ke Baghdad. Dinasti Umayyah runtuh, menandai berakhirnya babak pertama kejayaan Islam pasca Rasyidun. Namun kisah Umayyah belum berakhir. Seorang pangeran muda bernama Abdurrahman ad-Dahil melarikan diri ke barat. Ia menyeberangi lautan menuju Andalusia, tanah harapan baru di Eropa. Di sana, ia mendirikan kekhalifahan Umayyah di Cordoba, yang kelak menjadi pusat ilmu pengetahuan, seni, dan toleransi antaragama. Inilah kisah dinasti Umayyah. Dinasti yang lahir dari gurun pasir, tumbuh menjadi kekaisaran dunia, lalu runtuh karena gelombang perubahan sejarah. Namun nama mereka tetap hidup. Sebagai simbol ambisi, kebesaran, dan warisan peradaban Islam yang abadi. Warisan Umayyah tidak hanya berupa wilayah atau istana. Mereka mewariskan bahasa Arab sebagai bahasa ilmu, seni arsitektur Islam yang megah, dan sistem pemerintahan yang menjadi dasar bagi dinasti-dinasti berikutnya. Jejak mereka masih dapat ditemukan, dari Damaskus hingga Cordoba, dari masjid-masjid hingga manuskrip yang bertahan berabad-abad.